Ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pengertian halal itu boleh, lawannya adalah haram, ya, artinya tidak boleh atau dilarang. Ya, ukuran halal dan haram suatu makanan atau minuman adalah ditentukan oleh syariat Islam. Sumbernya apa? Ya, Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama, yaitu ijma dan qiyas. Jadi ada aturannya ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya, terkait dengan makanan ini. Dalilnya bisa kalian screenshot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa'an. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan, tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Ini salah satu dalil ya, dari materi ya, halal dan haram yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi semua ada aturannya ya, di kitab Allah, di Al-Quran, di sunnah Rasul. Ya. Kalau ya, tidak ada ketentuannya, ya, didiamkan atau tidak diterangkan, ya, maka ya, hal tersebut ya, dimaafkan. Sekarang kriteria halal haramnya makanan dan minuman itu yang pertama adalah ketentuan dari syariat. Apa? Segala sesuatu yang dinyatakan halal oleh syariat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad ulama, yaitu ijma dan qiyas, berarti boleh dikonsumsi. Dan apa saja yang dinyatakan haram, ya, berarti tidak boleh dikonsumsi. Kalau di negara kita ada ya, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia yang kadang makanan itu dinyatakan halal atau haram itu ada apa, logo itu loh, ya, ada apa itu? Itu dari ya, Majelis Ulama ya, Indonesia. Yang kedua sekarang, ya, yaitu dari segi zat atau barang. Segala sesuatu yang thayyib, baik, suci, dan bergizi, ya, atau bernutrisi, berarti boleh dikonsumsi. Ya, thayyib, baik. Ya, makanan itu baik, bergizi, boleh untuk dikonsumsi. Sebaliknya, yang khaba'is, yang buruk, najis, menjijikkan, berarti tidak boleh dikonsumsi. Ya, misalnya ya, kotoran, tinja, keletong, air kencing, nanah, cacing, kecoa. Ini contoh-contohnya. Ini kan menjijikkan ya, nggak baik, khaba'is, buruk, najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yukhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga sekarang, yaitu dari segi cara memperolehnya. Segala sesuatu diperoleh secara halal
ya, dan dibenarkan oleh agama, maka boleh dikonsumsi. Dan apa saja yang diperoleh dengan cara yang halal, yang haram, dengan cara yang batil, cara yang tidak dibenarkan oleh agama, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Misalnya apa? Makanan, minuman yang diperoleh dari hasil mencuri, ya, dari hasil korupsi, dari hasil menipu, riba, pekerjaan-pekerjaan maksiat yang lain. Ya, ini nggak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian ya, nomor 4 adalah dari segi proses pengolahan atau produksi. Segala sesuatu yang diproduksi, diolah sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat, maka boleh dikonsumsi. Dan apa saja diproduksi, diolah tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak boleh dikonsumsi. Misalnya makanan nasi, ikan, daging, ya, dan lainnya. Digoreng dengan minyak babi misalnya. Ya, makanannya halal, ya, tapi prosesnya ya, dengan ya, digoreng dengan minyak babi, ya, maka ini ya, tidak boleh dikonsumsi. Masak sayuran yang dicampuri dengan benda najis, ya, misalnya dicampuri dengan darah, dicampuri dengan bangkai, ya, ini tidak boleh. Madu dan susu yang dioplos dengan khamr, dengan minuman keras, whisky, tuak, ganja, morfin, sabu-sabu, dan benda-benda narkotika lainnya, ini juga ya, tidak boleh dikonsumsi. Ini dari segi proses pengolahan atau produksinya. Yang kelima, ya, segi dampaknya. Segala makanan dan minuman yang membawa manfaat dan dampak positif bagi jasmani dan rohani, maka boleh dikonsumsi. Dan apa saja yang mendatangkan maldorot, yaitu berbahaya dan dampak negatif bagi jasmani dan rohani, maka tidak boleh dikonsumsi. Misalnya racun, air raksa, kaca, paku, duri, bensin, bara api, ganja, morfin, sabu-sabu, spiritus, baygon, ini nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Ya, karena apa? Akan berdampak ya, tidak baik. Yang keenam, nah tadi di awal sudah saya sampaikan label ya, di label halal dari MUI. Segala bentuk produk makanan dan obat-obatan yang mendapatkan sertifikasi dan label halal dari MUI berarti itu halal untuk dikonsumsi. Adapun yang tidak ada sertifikasi dan label halal dari MUI berarti belum jelas ya, halal haramnya untuk dikonsumsi. Maka yang aman adalah yang ada ya, label halalnya. Sekarang ya, kita lanjutkan binatang yang halal dikonsumsi. Yang pertama hewan yang hidup di air. Jadi semua hewan yang hidup di air, ya, seperti di laut, di danau, di tambak, sungai, kolam, ya, ini halal. Jadi halal untuk dikonsumsi. Ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, bangkai. Yang sudah menjadi bangkai pun ya halal. Ikan yang mati itu halal, ya, walaupun bangkai. Yang kedua, yaitu hewan darat yang dagingnya halal dikonsumsi, yang meliputi hewan jenis bahimatul an'am, apa? Binatang ternak. Misalnya onta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan yang lain. Yang kedua, hewan jenis unggas seperti ayam, bebek, itik, burung, dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah segala hewan yang baik, kelinci, kijang, dan sejenisnya. Hewan-hewan tersebut harus melalui proses penyembelihan secara Islam. Materi penyembelihan ya, ada ya di kelas 2 ini.
Kemudian binatang yang haram dikonsumsi. Satu, haram karena disuruh untuk membunuh. Ya, misalnya ular, tikus, gagak, elang, ya, anjing yang galak. Ya, ini disuruh untuk membunuh, maka haram. Yang kedua adalah haram karena dilarang. Kalau tadi disuruh, yang kedua adalah dilarang untuk membunuh. Semut, lebah, burung hut-hut, burung surati. Kemudian yang ketiga, haram karena kotor, karena menjijikan, karena keji. Misalnya ulat, kutu anjing, cacing, bekicot, dan sejenisnya. Ini karena menjijikkan. Yang keempat adalah haram karena memberi madarat, berbahaya. Seperti binatang-binatang yang mengandung racun atau binatang yang beracun. Kemudian yang kelima adalah haram karena ada larangan dari syariat Islam. Berbagai jenis binatang buas, binatang bertaring, binatang berkuku tajam. Misalnya harimau, gajah, kucing, tikus, ular, burung elang, burung gagak, musang, garangan. Ini haram. Yang kedua adalah keledai atau himar yang jinak, bukan liar. Kemudian anjing, babi, celeng, seluruh bagian tubuhnya haram dimakan, seperti dagingnya, kulitnya, air liurnya, tulangnya, semua haram. Darah, ini juga haram. Bangkai, yaitu semua hewan yang matinya tidak disembelih itu namanya bangkai. Kecuali bangkai ikan tadi, bangkai ikan dan bangkai belalang, ini halal. Berikutnya adalah hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atau untuk sesajen, atau untuk dikorbankan untuk berhala. Jadi untuk sesaji, ini juga haram. Berikutnya adalah binatang yang matinya tidak disembelih. Ini dalilnya di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apa? Binatang yang tercekik, binatang yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas. Sekarang lanjut, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Satu, makanan yang halal dapat menyehatkan rohani. Jadi manfaatnya, hati menjadi lembut, mempengaruhi watak. Ya. Jadi makanan ini akan bisa mempengaruhi karakter kita, membentuk akhlak kita. Kalau ya makanan yang dimakan adalah makanan yang baik, makanan ini halal, ya, maka ya, jiwa kita akan ya, baik juga. Ya, akhlak kita akan ya, baik atau akhlakul karimah. Kemudian mendapatkan ridho Allah. Karena menjalankan perintah Allah menyebabkan amal ibadah kita diterima. Ya, hati-hati ya. Ya. Kalau tubuh kita itu masuki atau dimasuki makanan yang haram, maka doa kita itu tidak akan diterima atau ibadah kita tidak akan diterima. Menyebabkan doanya mudah dikabulkan kalau makanan itu makanan yang halal. Begitu sebaliknya. Kemudian terhindar dari perbuatan dosa, ya, karena ia telah menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu manfaatnya. Ya, sekarang mudarat atau bahayanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram itu apa? Amal ibadah tidak akan diterima dan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Merusak jiwa dan raga, terutama minuman keras, khamr itu akan merusak ya, jiwa kita ya, akan merusak tubuh kita, menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, gangguan jiwa, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Hati akan menjadi keras, ya, watak menjadi kasar, sehingga sulit menerima hidayah, ya, dan cenderung untuk berbuat jahat atau berbuat kasar.
menghalangi mengingat Allah, dan rasa malas beribadah, berdosa karena melanggar aturan Allah, mendapatkan ancaman siksa di neraka nanti. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyulahmin nabata min haramin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang pantas menjadi tempat tinggalnya. Kita makanan dengan makanan yang haram menjadi daging, maka daging tersebut tidak pantas masuk surga, atau nerakalah yang pantas menjadi tempat tinggalnya. Ini pertanyaannya, dua saja, satu sebutkan, tiga saja yang termasuk makanan haram, minuman haram. Yang kedua adalah sebutkan tiga yang saja yang termasuk narkoba tadi. Oke, itu saja. Mungkin nanti bisa saya upload di YouTube untuk kalian pelajari lagi.